Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah telaah soal untuk materi atau elemen aljabar. Dengan submateri yang keempat yaitu relasi dan fungsi. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Telaah soal untuk materi atau elemen aljabar. Dengan submateri yang keempat yaitu relasi dan fungsi. Adapun materi-materi yang berkaitan dengan relasi dan fungsi yang perlu kalian pelajari dan ingat kembali meliputi yang pertama relasi, yang kedua pemetaan atau fungsi, yang ketiga penyajian relasi dan fungsi, yang keempat notasi dan nilai fungsi, dan yang kelima grafik fungsi. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Pak Agus memiliki toko roti yang menjual roti isi coklat. Harga roti ditentukan oleh banyaknya tambahan topping yang dipilih pelanggan. Banyaknya tambahan topping diwakili oleh variabel X dalam buah. Harga roti dalam rupiah dapat ditentukan dengan fungsi f di X sama dengan 10.000 ditambah 2.000 X. Diketahui keterangan sebagai berikut. Rp10.000 adalah harga dasar roti tanpa tambahan topping. Rp2.000 adalah biaya per satu tambahan topping. Suatu hari, Rina membeli roti dengan 3 tambahan topping, Budi membeli roti tanpa topping, dan Sari membeli roti dengan 5 tambahan topping. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Untuk pernyataan yang pertama, pelanggan yang membayar Rp16.000 adalah Rina. Untuk pernyataan yang kedua, harga roti yang dibeli Sari adalah Rp20.000. Untuk pernyataan yang ketiga, harga roti yang dibeli Budi adalah Rp12.000. Dan untuk pernyataan yang keempat, Sari membayar 3 kali lebih mahal daripada Budi. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, harga roti itu dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi f di X sama dengan 10.000 ditambah 2.000 X. Nah, di mana X di sini adalah variabel yang mewakili banyaknya tambahan topping. Nah, diketahui bahwa Rina itu membeli roti dengan 3 tambahan topping. Maka nilai X-nya di sini sama dengan 3. Nah, substitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam rumus fungsi f di X sama dengan 10.000 ditambah 2.000 X. Sehingga didapat fungsi f di 3 sama dengan 10.000 ditambah 2.000 dikali 3. Nah, hasil dari 2.000 dikali 3 adalah 6.000. Maka didapat fungsi f di 3 sama dengan 10.000 ditambah 6.000. Hasilnya adalah fungsi f di 3 sama dengan 16.000. Maka harga roti yang dibeli Rina adalah Rp16.000. Nah, berikutnya diketahui. Budi membeli roti tanpa topping. Maka nilai X sama dengan 0. Nah, substitusikan X sama dengan 0 ke dalam rumus fungsi f di X sama dengan 10.000 ditambah 2.000 X. Sehingga didapat fungsi f di 0 sama dengan 10.000 ditambah
2000 dikali 0. Nah, hasil dari 2000 dikali 0 adalah 0. Maka fungsi F di 0 sama dengan 10.000 ditambah 0. Hasilnya adalah fungsi F di 0 sama dengan 10.000. Maka harga roti yang dibeli Budi adalah Rp10.000. Nah, berikutnya diketahui, Sari membeli dengan 5 tambahan topping. Maka nilai X di sini sama dengan 5. Nah, substitusikan nilai X sama dengan 5 ke dalam rumus fungsi F di X sama dengan 10.000 ditambah 2.000X. Sehingga didapat fungsi F di 5 sama dengan 10.000 ditambah 2.000 dikali 5. Nah, hasil dari 2.000 dikali 5 adalah 10.000. Maka didapat fungsi F di 5 sama dengan 10.000 ditambah 10.000. Hasilnya adalah fungsi F di 5 sama dengan 20.000. Maka harga roti yang dibeli Sari adalah Rp20.000. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah pelanggan yang membayar Rp16.000 adalah Rina? Merupakan jawaban yang benar. Nah, berdasarkan uraian ini, harga roti yang dibeli Rina adalah Rp16.000. Sehingga pelanggan yang membayar Rp16.000 adalah Rina. Maka pernyataan yang pertama ini merupakan jawaban yang benar. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah harga roti yang dibeli Sari adalah Rp20.000? Merupakan jawaban yang benar. Nah, berdasarkan uraian ini didapat bahwa harga roti yang dibeli Sari adalah Rp20.000. Sehingga pernyataan yang kedua ini juga merupakan jawaban yang benar. Berikutnya untuk pernyataan yang ketiga. Apakah harga roti yang dibeli Budi adalah Rp12.000? Merupakan jawaban yang benar. Nah, berdasarkan uraian ini, harga roti yang dibeli Budi adalah Rp10.000, bukan Rp12.000. Maka pernyataan yang ketiga ini merupakan jawaban yang salah. Terakhir untuk pernyataan yang keempat. Apakah Sari membayar 3 kali lebih mahal daripada Budi? Merupakan jawaban yang benar. Nah, di sini Sari itu membayar seharga Rp20.000. Sedangkan Budi membayar seharga Rp10.000. Artinya, Sari itu harus membayar 2 kali lebih mahal. Karena 2 dikali 10.000 itu hasilnya adalah 20.000. Bukan 3 kali lebih mahal. Sehingga pernyataan yang keempat ini juga merupakan jawaban yang salah. Nah, berikutnya soal yang kedua. Relasi dari himpunan A dengan himpunan B disajikan dalam diagram berikut. Relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan diagram panah di samping ini. Nah, berdasarkan diagram ini maka terlihat bahwa 1 itu dipasangkan dengan 4, 5, 6, dan 7. Kemudian 2 itu dipasangkan dengan 4 dan 6. Dan 3 dipasangkan dengan 6. Nah, di sini akan kita cek satu persatu untuk pilihan jawabannya. Yang pertama yaitu faktor dari. Nah, 1 ini merupakan faktor dari 4, 5, 6, dan 7. Karena 4, 5, 6, dan 7 itu bisa dibagi 1. Nah, berikutnya, untuk kurang dari. Nah, 1 itu kurang dari 4, 5, 6, dan 7. Karena 1 itu lebih kecil daripada 4, 5, 6, dan 7. Nah, berikutnya untuk lebih dari. Nah, karena 1 itu kurang dari 4, 5, 6, dan 7, maka tidak mungkin 1 itu lebih dari 4, 5, 6, dan 7. Maka pilihan jawaban yang C di sini salah. Nah, berikutnya untuk 3 kurangnya dari. Nah, 1 itu 3 kurangnya dari 4.
Akan tetapi, 1 itu 4 kurangnya dari 5. Sehingga jawaban yang D juga salah. Maka kemungkinan jawaban di sini yang tersisa adalah faktor dari atau kurang dari. Nah, sekarang kita cek untuk 2. Nah, untuk faktor dari. 2 faktor dari 4 dan 6. Nah, pernyataan ini benar karena 4 dan 6 itu bisa kita bagi dengan 2. Berikutnya untuk kurang dari. Nah, 2 itu kurang dari 4, 5, 6, dan 7. Maka seharusnya kalau menggunakan relasi kurang dari, 2 di sini harus kita pasangkan juga dengan 5 dan 7. Sehingga untuk pilihan jawaban yang B ini juga salah. Karena tidak berlaku pada 2. Maka jawaban yang tersisa adalah faktor dari. Maka 1 adalah faktor dari 4, 5, 6, dan 7. Kemudian 2 adalah faktor dari 4 dan 6. Dan 3 adalah faktor dari 6. Karena 6 itu bisa dibagi dengan 3. Jadi relasi yang mungkin adalah faktor dari. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu faktor dari. Berikutnya soal yang ketiga. Fungsi f memetakan x ke y dengan nilai dan hasil fungsi dinyatakan dalam tabel berikut. Rumus fungsi y adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita misalkan bahwa rumus fungsi dari nilai dan hasil fungsi pada tabel ini adalah y sama dengan ax ditambah b. Maka akan kita cari rumus fungsinya. Nah, berdasarkan tabel ini terlihat bahwa untuk x sama dengan negatif 3, maka nilai y sama dengan 17. Maka substitusikan nilai x sama dengan negatif 3 dan y sama dengan 17 ke dalam rumus fungsi y sama dengan ax ditambah b. Sehingga didapat negatif 3a ditambah b sama dengan 17. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, berikutnya untuk x sama dengan negatif 1, maka nilai y sama dengan 9. Maka substitusikan nilai x sama dengan negatif 1 dan y sama dengan 9 ke dalam rumus fungsi y sama dengan ax ditambah b. Sehingga didapat negatif a ditambah b sama dengan 9. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari kedua persamaan ini, maka akan terbentuk sistem persamaan linier dua variabel, yaitu negatif 3a ditambah b sama dengan 17 dan negatif a ditambah b sama dengan 9. Maka akan kita cari penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel ini, yaitu akan kita cari nilai a dan b. Nah, adapun metode untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini, kita gunakan metode gabungan eliminasi substitusi. Nah, pertama eliminasi salah satu variabel dari kedua persamaan ini. Misalkan kita eliminasi variabel B. Nah, karena koefisien variabel B untuk kedua persamaan ini sudah sama, yaitu 1, maka tinggal kita kurangkan kedua persamaan ini. Sehingga didapat negatif 3a dikurang negatif a, hasilnya adalah negatif 2a. Kemudian b dikurang b, hasilnya adalah 0. Kemudian sama dengan 17 dikurang 9, hasilnya adalah 8. Sehingga didapat persamaan negatif 2a sama dengan 8. Nah, berikutnya kita bagi kedua ruasnya dengan negatif 2. Sehingga didapat A sama dengan 8 per negatif 2. Hasilnya adalah A sama dengan negatif 4. Nah, berikutnya yang kedua. Substitusikan nilai A sama dengan negatif 4 ke salah satu persamaan ini. Misalkan ke persamaan 2, yaitu negatif A ditambah B sama dengan 9. Maka didapat negatif dikali negatif 4 ditambah B sama dengan 9.
Nah, negatif dikali negatif 4 itu hasilnya adalah positif 4. Maka didapat 4 ditambah B sama dengan 9. Nah, dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 4, maka didapat nilai B itu sama dengan 9 dikurang 4. Hasilnya adalah 5. Maka nilai A di sini sama dengan negatif 4 dan B sama dengan 5. Nah, selanjutnya substitusikan nilai A sama dengan negatif 4 dan B sama dengan 5 ke dalam rumus fungsi Y sama dengan AX ditambah B. Sehingga didapat Y sama dengan negatif 4X ditambah 5. Jadi rumus fungsinya adalah fungsi f di X sama dengan Y sama dengan negatif 4X ditambah 5. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu fungsi f di X sama dengan negatif 4X ditambah 5. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya soal yang keempat. Diketahui himpunan A sama dengan himpunan yang beranggotakan X, di mana 3 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 7. X anggota bilangan bulat. Dan himpunan B sama dengan himpunan X, di mana 4 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 5. X anggota bilangan bulat. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B itu dinotasikan dengan fungsi F memetakan X ke 2X dikurang 2. Dengan X anggota himpunan A dan 2X dikurang 2 anggota himpunan B. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, domain relasi F adalah himpunan A yang terdiri dari 4, 5, 6, 7. Pernyataan yang kedua, range relasi F adalah himpunan B yang beranggotakan 4, 6, 8, 10, 12. Dan pernyataan yang ketiga, penyajian relasi F adalah 4,6, 5,8, 6,10, 7,12. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui himpunan A yaitu himpunan yang beranggotakan X, di mana 3 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 7. X anggota bilangan bulat. Maka himpunan A di sini terdiri dari 4, 5, 6, dan 7. Nah, ingat jika tanda ketidaksamaannya di sini adalah kurang dari, maka 3 di sini tidak masuk. Maka nilainya ini dimulai dari 4. Nah, sedangkan jika tanda ketidaksamaannya di sini adalah kurang dari atau sama dengan, maka 7 di sini masuk. Nah, berikutnya himpunan B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana 4 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 15. X anggota himpunan bilangan bulat. Maka himpunan B di sini terdiri dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, selanjutnya diketahui bahwa fungsi f itu memetakan x ke 2x dikurang 2 dengan x anggota himpunan A dan 2x dikurang 2 anggota himpunan B. Nah, dari sini maka didapat bahwa rumus fungsinya adalah fungsi f di x sama dengan 2x dikurang 2. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah domain relasi F adalah himpunan A yang terdiri dari 4, 5, 6, 7?
merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, ingat bahwa domain adalah himpunan daerah asal. Nah, di mana daerah asalnya di sini adalah himpunan A. Maka domainnya adalah himpunan A, yaitu 4, 5, 6, dan 7. Maka pernyataan yang pertama ini merupakan pernyataan yang benar. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah range relasi F adalah himpunan B yang terdiri dari 4, 6, 8, 10, 12? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Maka akan kita cari range dari relasi F, yaitu sebagai berikut. Nah, range di sini adalah daerah hasil. Maka akan kita cari nilai dari fungsi f di x. Dengan x-nya di sini adalah 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk x sama dengan 4, maka substitusikan nilai x sama dengan 4 ke dalam rumus fungsi f di x sama dengan 2x dikurang 2. Sehingga didapat fungsi f di 4 sama dengan 2 dikali 4 dikurang 2. Nah, hasil dari 2 dikali 4 adalah 8. Maka fungsi f di 4 sama dengan 8 dikurang 2. Hasilnya adalah fungsi f di 4 sama dengan 6. Maka didapat untuk x sama dengan 4, maka didapat hasilnya adalah 6. Nah, berikutnya untuk x sama dengan 5. Maka substitusikan nilai x sama dengan 5 ke dalam rumus fungsi f di x sama dengan 2x dikurang 2. Sehingga didapat fungsi f di 5 sama dengan 2 dikali 5 dikurang 2. Nah, hasil dari 2 dikali 5 adalah 10. Maka fungsi f di 5 sama dengan 10 dikurang 2. Hasilnya adalah fungsi f di 5 sama dengan 8. Maka untuk x sama dengan 5 didapat hasilnya adalah 8. Nah, berikutnya untuk x sama dengan 6. Maka substitusikan nilai x sama dengan 6 ke dalam rumus fungsi f di x sama dengan 2x dikurang 2. Sehingga didapat fungsi f di 6 sama dengan 2 dikali 6 dikurang 2. Nah, hasil dari 2 dikali 6 adalah 12. Maka fungsi f di 6 sama dengan 12 dikurang 2. Hasilnya adalah fungsi f di 6 sama dengan 10. Maka untuk x sama dengan 6 didapat hasilnya adalah 10. Nah, terakhir untuk x sama dengan 7. Maka substitusikan nilai x sama dengan 7 ke dalam rumus fungsi f di x sama dengan 2x dikurang 2. Sehingga didapat fungsi f di 7 sama dengan 2 dikali 7 dikurang 2. Nah, hasil dari 2 dikali 7 adalah 14. Maka fungsi f di 7 sama dengan 14 dikurang 2. Hasilnya adalah fungsi f di 7 sama dengan 12. Maka untuk x sama dengan 7 didapat hasilnya adalah 12. Sehingga daerah hasil atau range dari fungsi f adalah 6, 8, 10, dan 12. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat bahwa range dari relasi F adalah 6, 8, 10, 12. Bukan 4, 6, 8, 10, 12. Sehingga pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, terakhir untuk pernyataan yang ketiga. Apakah penyajian relasi F adalah 4,6, 5,8, 6,10, 7,12? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Maka, penyajian relasi F dalam himpunan pasangan berurutan adalah pasangan antara himpunan A dan range dari himpunan B, yaitu 4,6, 5,8, 6,10, 7,12. Sehingga
Pernyataan yang ketiga ini merupakan pernyataan yang benar. Terakhir, soal yang kelima. Perhatikan grafik berikut yang menunjukkan jarak tempuh dan biaya taksi. Biaya taksi yang dibayarkan terdiri dari biaya pemesanan dan biaya jarak. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Untuk pernyataan yang pertama, besar biaya tiap kilometer adalah Rp2.000. Untuk pernyataan yang kedua, besar biaya pemesanan adalah Rp4.500. Berikutnya untuk pernyataan yang ketiga, besar pembayaran ketika menempuh jarak 12 km adalah Rp34.500. Terakhir untuk pernyataan yang keempat, besar biaya pembayaran untuk kilometer pertama adalah Rp5.500. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan grafik fungsi di samping. Nah, dari grafik fungsi ini, pada jarak 0 km biayanya adalah Rp4.500, di mana Rp4.500 ini merupakan biaya pemesanan. Nah, selanjutnya, pada jarak tempuh 20 km, biayanya adalah Rp54.500. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah besar biaya tiap kilometer adalah Rp2.000 merupakan jawaban yang benar? Maka, biaya tiap kilometer di sini sama dengan biaya akhirnya, yaitu Rp54.500, dikurang dengan biaya pemesanan, yaitu Rp4.500. Kemudian dibagi dengan jaraknya, yaitu 20 km. Nah, hasil dari Rp54.500 dikurang dengan Rp4.500 adalah Rp50.000. Maka Rp50.000 dibagi 20 km. Hasilnya adalah Rp2.500 per kilometer. Maka besar biaya tiap kilometer adalah Rp2.500, bukan Rp2.000. Sehingga pernyataan yang pertama ini merupakan jawaban yang salah. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah biaya pemesanan adalah Rp4.500 merupakan jawaban yang benar? Nah, biaya pemesanan di sini adalah biaya ketika jaraknya itu sama dengan 0 km. Sehingga biaya pemesanannya adalah Rp4.500. Maka pernyataan yang kedua ini merupakan jawaban yang benar. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang ketiga. Apakah besar pembayaran ketika menempuh jarak 12 km adalah Rp34.500? Merupakan jawaban yang benar. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya didapat bahwa biaya tiap kilometernya adalah Rp2.500. Maka besar pembayaran ketika menempuh jarak 12 km adalah 12 km dikali Rp2.500 per kilometer, ditambah dengan biaya pemesanan yaitu Rp4.500. Nah, hasil dari 12 dikali dengan Rp2.500 adalah Rp30.000. Maka Rp30.000 ditambah Rp4.500 hasilnya sama dengan Rp34.500. Maka didapat besar pembayaran ketika menempuh jarak 12 km adalah Rp34.500. Sehingga pernyataan yang ketiga ini merupakan jawaban yang benar. Nah, terakhir untuk pernyataan yang keempat. Apakah besar biaya pembayaran untuk kilometer pertama adalah Rp5.500? Merupakan jawaban yang benar. Nah, biaya pembayaran untuk kilometer pertama itu artinya besar pembayaran
ketika menempuh jarak 1 kilometer. Nah, karena biaya tiap kilometernya adalah Rp2.500, maka Rp2.500 ditambah biaya pemesanan yaitu Rp4.500. Nah, hasil dari Rp2.500 ditambah Rp4.500 adalah Rp7.000. Maka besar biaya pembayaran untuk kilometer pertama adalah Rp7.000, bukan Rp5.500. Sehingga pernyataan yang keempat ini merupakan jawaban yang salah. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika, yaitu pembahasan telaah soal untuk materi atau elemen aljabar dengan submateri yang keempat, yaitu relasi dan fungsi. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.